Sekarang Pak Mentan, Pak, saya persilahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko saya hormati, ada Pak Mendes, Pak Menteri KKP, Menteri Perdagangan, ada Pak Mendagri, Pak Menelha, Kepala Bappenas, oh banyak nih, direksi-direksi BUMN, seluruh hadirin yang kami banggakan. Masih ada menteri yang hadir, wakil-wakil menteri. Izin Pak Menko, kami memang dalam posisi tertekan dan ditekan. Jadi pada saat pelantikan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau panggil kami, Pak Mentan, swasembada beras 4 tahun ya. Oh siap Bapak Presiden. Saya agak lega karena 4 tahun agak lega karena kita dulu swasembada sudah pernah 4 kali. Tiba-tiba hari ke-21 kami ingat pidato Bapak Presiden di APEC dan G20 menjadi 3 tahun. Baru 21 hari pemerintahan mulai kami kaget, berubah baru 21 hari. Begitu 45 hari 1 tahun, dan itu dipelopori oleh Pak Menko, ditambah oleh Dirut Bulog, Bappenas. Nggak apa-apa, tekanan luar biasa sekarang saya rasakan, tetapi yang saya tahu berlian adalah karena dia mendapatkan tekanan yang luar biasa pada 1000 derajat Celcius. Dia ditempa di sana. Pak Menko lapor, kami duluan, kami nginap di sini Pak Menko karena kami ingin tahu persis. Subuh-subuh tadi kami sudah bergerak ke yang pernah mendapatkan bantuan pompa ke Bangkala. Saya sama Pak Mendagri, luar biasa beliau. Ternyata alhamdulillah produksinya naik, luas tanamnya kurang lebih 51% ya Pak Mendagri tadi laporannya Bupati. Itu menggembirakan. Kami ingin sampaikan beberapa hal Pak Menko, tambahan saja. Masalah pupuk, distribusi, volume, Presiden penuhi semua. Yang menarik tambahan Pak Menko, kami laporkan ini pertama terjadi, ada di Rut Pupuk ada ya, pertama terjadi di pertanian tebus pupuk jam 12 lewat 2 menit tengah malam ya Pak Dirut. Hari itu, hari ini sudah 56.000, 52.000 hari ini hektar tebus pupuk. Dulunya 0, biasa 1 bulan, bulan kedua, bulan ketiga. Ini berkat kerja keras Pak Menko mendorong regulasi yang kita tadi sempurnakan. Dulu 12 menteri yang tanda tangan, sekarang tinggal 1 Menteri Pertanian. Kemudian Gubernur 38, 500 Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, itu tanda tangan baru petani terima. Sekarang enggak, jam 12 lewat 2 menit sudah bisa ditebus. Jadi petani menunggu, begadang menunggu Pak. Sekarang sudah 50.000. Kemudian tambahan juga Pak Menko, yang pupuk palsu ada palsu? Sudah Pak, 27 perusahaan mengedarkan pupuk palsu dan masuk tender di pertanian. 5 ada Satgas, ini Satgas dari Mabes. 5 ini, maaf Pak, ini betul-betul tidak punya rasa. Mungkin itu yang Pak Menko lihat, aku marah betul. Kerugian petani 3,2 triliun gara-gara ulah orang 27 konglomerat ini. 5 palsu tanah, kapur, sadis banget. Dan kerugian petani adalah biaya petani 19 juta per hektar, pupuknya 1 juta tapi merusak 18 juta ya. Jadi yang membuat miskin ya pupuk palsu ini. Ada dari Kementerian Pertanian, mungkin ada yang tidak salah, tapi 11 yang mengelola kami copot semua, nonaktif. Sudah ada 2 tersangka Pak Menko. Ini pupuk palsu sudah penyidikan, banyak nanti tersangkanya. Sudah banyak juga yang menelpon saya, datang menghadap, Pak minta maaf, ini perintah Presiden, kalau mau diampuni menghadap ke Pak Menko Pangan, karena perintahnya Pak Menko Pangan saya lakukan ini dengan Presiden.
Itu 27 Pak, 27, nggak punya rasa. Sekarang dalam penyidikan, kemungkinan dalam waktu dekat sudah ada tersangka 2. Sebentar lagi agak banyak kayaknya tersangka, karena ini rombongan. PT-nya sudah ada tuh Pak, yang 5 itu betul-betul palsu, ada PT-nya, PT, dan banyak beredar di Indonesia Pak. Kami panggil, semua mengaku tidak ada, karena kami cek di lab. Untung kami bergerak cepat Pak Menko, karena ada yang baru 30% tersalur, ada 50%. Kami cek di IPB, UGM, kemudian di pertanian, ada 4 lab kami pakai. Nah ini sekadar informasi. Kemudian irigasi Pak, ada tadi direktur, di bapak tumpuannya nih Pak swasembada. Makanya selalu aku cari direktur irigasi Pak. Kita lihat yang kita akan perbaiki, lapor Pak Menko 2 juta, sudah sepakat. Kita sudah verifikasi sampai tingkat desa, kami sudah verifikasi. Kemudian bibit unggul Alsintan sudah, kemudian harga Pak Dirut Bulog, lebih baik kita cerita-cerita pahit, jangan kita cerita manis ujungnya pahit. Lebih baik pahit tapi ujungnya manis. Tadi apa namanya daerah tadi, Bangkalan tadi, ini baru start panen. Ini menunjukkan bahwa panen kita akan meningkat dibanding tahun lalu. Itu harga berada pada 6.000, 6.500. Artinya begitu berlaku 6.500, dia pada posisi 6.000, dia posisi di bawah. Dan dia padahal ini baru Januari. Kita hati-hati Pak. Komutnya ada kan? Komutnya Bulog siapa sih? Oh iya Pak, aku pura-pura aja lupa supaya paham betul. Pak, ini posisi di ujung. Yang paling berat bagi Bulog adalah musim hujan, panen puncak 3 bulan, dan harus menyerap 70% dari cadangan. Itu Pak Arief sudah hafal dengan Pak Wahyu Dirut Bulog. Ini Pak sangat hati-hati, dan ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kalau ini gagal, swasembada itu agak berat kita laporkan bahwa swasembada ini tahu. Tapi kalau ini berhasil, karena tipenya, boleh tunjukkan grafinya, grafi panen, bisa nggak tunjukkan? Kalau panen puncak di Februari, Maret, April, terus gabah tidak diserap, langsung luas tanam menurun tajam. Kenapa? Karena dia rugi, petaninya rugi, sehingga mereka tidak tanam, luas tanam turun, dan seterusnya. Sehingga bukan ini Pak, grafiknya, kita tunjuk grafiknya yang dari BPS dan grafiknya. Kemudian kami lanjutkan Pak Menko, yang kami laporkan ini potensi Jawa Timur ini cukup besar, tetapi sebenarnya Jawa Timur ini IP-nya baru 1,3. Oh iya. Baru 1,3 Pak. 1,6 luas tanam dibagi dengan 1,2 itu 1,3. Ada Pak Kades Pertanian, supaya clear di sini bahwa potensinya besar. Potensinya besar. Baru 1,3. Ini Pak. Ini luas panen 1,6 juta, luas lahan baku 1,2. 1,6 bagi 1,2 itu 1,3. IP 1,3. Padahal potensi dengan kita pompanisasi, kemudian sumur dalam, sumur dangkal, kemudian memanfaatkan Begawan Solo, irigasi diperbaiki 300.000, itu 2 saja Pak Menko, kita kalau dia naik 2 itu bisa dapat 4 juta ton tambahan. 2 saja. Padahal bisa ada yang sudah ada yang panen 4 kali, ada 3 kali, banyak kalau 3 kali. Kedua aja lah udah banyak. 2 aja sudah luar biasa, itu naik 4 juta dan bisa 2 juta ton beras. Nah ini yang kita kejar, sehingga tumpuannya adalah irigasi tadi 300.000 hektar, hampir 290.000. Itu Pak Direktur, ini karena sepakat sudah anggaran Pak,
kita bergerak cepat seperti tadi di Bangkalan. Kalau itu kita lakukan, 1,5 juta itu rendah, karena bisa tanam 3 kali ke depan. Jadi ada 2 poin penting Pak yang kami titip Pak Menko. Satu adalah harga yang kesiapan kita. Nantinya yang kita ribut adalah kadar air mutlak. Kenapa musim hujan kita panen? Pasti terjadi. Yang kedua, di saat Februari, Maret, April, kami pastikan produksi melompat tinggi. Nah, bagaimana kesiapan kita menyerap? Dan ini 1-2 minggu sudah gantian berteriak. Begitu petani berteriak, harga jatuh, tidak akan tanam lagi berikutnya. Kalau pupuk, alhamdulillah, terima kasih Dirut Pupuk, luar biasa. Saya minta maaf, mungkin saya ganggu juga, subuh, siang, tengah malam. Bukan saya yang ganggu, petani Pak yang 100 juta itu. Saya cuma mewakili suaranya. Kemudian penyuluh, tadi sudah sepakat Pak Menko, sudah penyuluh, sudah disepakati, sebentar lagi perpresnya kita tanda tangan. Sekali lagi terakhir Pak Menko, aku titip serapan gabah. Ini bermasalah, swasembada bermasalah. Yang kedua, poin penting adalah irigasi, Pak Direktur, irigasi tersier, sekunder, primer, normalisasi. Tadi ada sampai 2000 hektar itu di Bangkala, tapi seluruh Jawa Timur kalau 300.000 selesai, kali 1,5 saja itu bisa 2 juta lebih. 2 juta lebih artinya apa? Kita ada tambahan 1 juta. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat produksi padinya 60%, naik 3 juta, 4 juta, beras berarti swasembada selesai Pak. Fokus 3 provinsi ini untuk irigasinya, itu swasembada jadi kenyataan. Jadi kunci sekarang ada 2 Pak, serapan bulog, irigasi. 2 ini tidak boleh salah. Ini bermasalah. Kerjaan kita yang luar biasa, kebijakan Bapak Presiden sudah menambah pupuk 2 kali lipat, kemudian harga dinaikkan, kemudian irigasi anggarannya turun, bahkan tambah tadi menjadi dulu 12 triliun, berarti ada tambahan 10 triliun lagi. Kemudian alat mesin pertanian, benih, anggaran yang 144 triliun bantuan pemerintah sia-sia. Saya ulang Pak, anggaran 144 triliun 159 sekarang. 159 triliun itu sia-sia, dan sekarang menjadi critical poinnya adalah irigasi dan serap. Kami selalu titip, dan kami nanti izin kalau Pak Menko terganggu, pasti kami telepon harian itu mulai 2 minggu ke depan sampai bulan 5. Irigasi, cuma irigasi, harga gabah, irigasi, harga gabah. Karena yang lain, yang masalah kemarin pupuk, distribusi masalah, volume bermasalah, harga bermasalah, irigasi bermasalah, bibit unggul bermasalah, alsintan bermasalah. Milenial kita menggunakan alat mesin pertanian, mereka sudah turun, harga juga rendah, penyuluh, semua sudah diselesaikan Bapak Presiden. Sekarang bola di tangan kita, anggaran sudah ada, sekarang di tangan kita Pak Menko. Sekali lagi aku titip 2. Makasih Pak Menko. Boleh tepuk tangan. Kadang-kadang kita ini kalau apresiasi itu agak pelit Pak ya. Itu kalau orang barat tuh apresiasi itu bisa berdiri berkali-kali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini momentum yang sangat penting Pak. Kalau kita mau bela petani dalam arti luas, ini Pak saatnya. Karena presidennya sangat fokus ke sini Pak. Hari-hari soal pangan. Oleh karena itu kami di sini kami nggak kenal waktu Pak. Ini kita punya momentum. Karena pemimpin presidennya itu concernnya ke sini Pak. Pak, ini kita baru dapat 29 tahun. Kalau ini kita sia-siakan lewat Pak. Tidak ada negara yang tanpa swasembada pangan maju, nggak ada. Bapak boleh cek, nggak ada.
Kita sudah tak jauh tertinggal dibanding Thailand, Vietnam, apalagi Tiongkok, Pak. Dulu kita di atas, Pak. Kita zaman Orde Baru, Pak, pertumbuhan ekonomi 7,5, bukan setahun, 10 tahun, Pak. 7,5%. Kita sudah punya bikin pesawat terbang, sudah punya IPTN. Kita sudah bikin pesawat angkatan laut, kapal perang angkatan laut, Pak. Kita punya pindad, bisa bikin senjata. Kita sudah bisa bikin nuklir, kita punya Batan ya. Kita sudah punya satelit Palapa, Pak, orang-orang belum punya dulu. Irigasi dibangun begitu bagus, Pak, kita belum ada lagi yang baru, itu sisa Pak Harto. Pabrik pupuk dibangun, itu zaman Pak Harto semua tuh. Yang baru ada nggak, Pak? Belum ada tuh. Belum ada, Pak. Jadi ini baru kita dapat momentum hari ini. Nah, makanya kita mengajak semuanya, ayo. Ini, Pak, bisa cepat kita. Memang kita bagi. Kalau tadi yang asal tidak impor, kita mungkin setahun 2 tahun ini bisa. Contohnya beras 300.000, irigasi selesai, Pak, tambah 1 juta ya, Pak, ya. Beras 2 juta, gabah. Udah kita aman. Baru Jawa Timur, Pak. Kalau Jawa Barat begitu juga, Jawa Tengah begitu juga, oh sudah kita. Udah surplus sudah. Tahun depan kita sudah berani. Tapi kalau swasembada yang permanen yang dibayangkan oleh Bapak Presiden itu, kita akan swasembada yang kokoh kuat termasuk energi. Maka perlu buka lahan yang baru, Pak. Sekarang Pak Mentan dengan tim lagi membangun tanaman padi kita di Merauke 1 juta, Pak. 1 juta hektar. Itu perlu waktu. Akan membangun perkebunan tebu 1 juta, Pak. Akan membangun perkebunan sawit 1 juta. Itu memang perlu waktu antara 5 sampai 7 tahun. Tetapi kalau tidak impor saja tadi itu, kita ya 2 tahun ini kita bisa kerjakan.